Terima kasih Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Yang terakhir kita masuk ke Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan. Silakan. KPU TTS sudah? Bawaslu. Silakan KPU untuk menyampaikan jawabannya, poin-poinnya saja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia, dengan mengingatkan terkait sidang yang lalu dengan bahwasannya Yang Mulia mengingatkan untuk pemohon menghadirkan seluruhnya untuk tanda tangan. Sudah tanda tangannya, cuman sudah tanda tangannya tadi. Baik Yang Mulia. Izin Yang Mulia, perkenalkan kami dari MMBM Partner dari termohon ingin membacakan dalam eksepsi. Eksepsinya apa? Kewenangan Kewenangan dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian kedudukan hukum pemohon yang pada intinya adanya selisih 6,4% Yang Mulia. Melebihi ambang batas melebihi ambang batas Yang Mulia pada sehingga poinnya tidak itu. memiliki legal standing. Iya, baik Yang Mulia. Apalagi? Terus kemudian Yang Mulia, izin mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Yang Mulia. Ya. Pada poinnya bahwa permohonan pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. Kemudian juga junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Lanjut Yang Mulia, bahwa kemudian ini penting kami sampaikan Yang Mulia dalilnya bahwasannya pada saat proses keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 Ini Anda mau mengatakan lewat waktu kan? Lewat waktu Yang Mulia. Sudah, lanjut. Baik. Sekarang soal permohonan kabur. Ya. Ya, Yang Mulia, permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kabur ada beberapa. Yang pertama, bahwa dalil pemohon adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Yang Mulia. Ya. Pemohon dalam petitumnya pada poin 4 meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, ini kami kutip izin Yang Mulia, Ya. Pemilih Umum Kota Tomohon yang melaksanakan putusan dalam petitumnya. Sedangkan dalam inkasu yang menjadi objek pelesiran berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sedangkan Tomohon itu ada di Sulawesi Yang Mulia. Sama-sama T awalnya itu. Iya. Ya, silakan. Lalu yang kedua, bahwa dalam posita pemohon meminta paslon dan paslon 3 untuk dibatalkan sebagaimana tertuang di dalam posita pemohon poin 11 sebagaimana kami kutip juga Yang Mulia. Ya. Yang pada pokoknya dalam positanya pemohon untuk meminta membatalkan paslon 1 dan atau paslon 3 sebagai pasangan calon, tetapi dalam petitumnya tidak menyebutkan paslon 3 untuk dibatalkan. Lalu yang poin ketiga, bahwa adanya ketidaksesuaian antara posisa dan petitum pemohon, di mana dalam petitumnya pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya ada 3 hal: membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, mendiskualifikasi pasangan nomor urut 05, pemungutan suara ulang, dan kemudian dalam uraian dalil tersebut pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses pola unsur di mana, kapan dilakukan oleh siapa, dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran didalilkan terhadap perolehan suara pemohon dan pasangan calon lainnya, serta tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukan di petitum pemohon. Oke, pokok permohonan. Ya, baik Yang Mulia, dalam pokok permohonan bahwa dalam menjalankan tugasnya termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan dan kemudian pasal 13 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dan kemudian juga pasal 14 tentang kewajiban KPU Kabupaten dalam melaksanakan itu. Baik Yang Mulia, bahwa merujuk tersebut dugaan adanya praktek politik uang itu bagaimana? Baik Yang Mulia, bahwasannya bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan money politik karena didasari pada bukti P9 yang dilampirkan pemohon adalah hal yang sangat tidak mendasar, karena di dalam bukti tersebut adalah bukti video Yang Mulia,
belum terjadi dan terbuktinya suatu bentuk perbuatan pelanggaran sebagaimana oleh karenanya termohon menolak dalil pemohon tentang adanya penambahan suara paslon nomor 5 dan paslon nomor 1 terjadi akibat dugaan terjadi manipolitik dan pengkondisian anggota KPPS oleh paslon nomor 5 dan paslon nomor 01. Oke, soal dugaan meloloskan mantan napi itu. Ya, izin yang mulia. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melakukan kelalaian karena meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai calon bupati nomor 01 atas nama Salmun Tambun adalah tidak benar karena sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 13 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mulia. Ya. Nah kemudian ada pun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses. Langkah-langkahnya gini. Iya. Ini kan dituduh melakukan tindak pidana. Ada nggak putusan pengadilannya? Izin yang mulia ada itu. Ada. Nomor berapa? Apa putusannya? Kalau apa namanya? Bukan. Putusannya apa? Putusannya sudah ingkrah dan itu kan sudah 1 tahun putus. Kemudian dia tahun 2018 keluar. Kan. Tindak pidana apa yang dituduhkan? Korupsi. Yang mulia. Korupsi. Iya, 1 tahun. Korupsi ya. Sabar Anda. Tenang-tenang. Nanti kalau waktu lewat ini bisa kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Ya. Tindak pidana korupsi. Itu pasal berapa? Ancaman pidana yang pasal berapa yang dikenakan? KPU. Pasal berapa yang didakwakan kepada Salmun Tambun ini? Terkait pasal 3 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Oke, itu ancaman pidana berapa? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun ya. Ini besar dari 5 tahun ya. Ya. Pemohon betul. Pak Febri Diansyah. Benar yang mulia. Oke. Maksimal 20 tahun itu. Maksimal 20 tahun, minimalnya? Minimalnya kalau pasal 2 4 tahun, pasal 3 1 tahun. Akhirnya dia dijatuhkan di pasal berapa? Dijatuhkan di pasal 3. Pasal minimal 3. 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Oke. Kemudian apa yang mau dijelaskan lagi? Ini akhirnya dijatuhkan pidana berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ini saya mau baca nih. Lanjut, silakan. Iya lanjut yang mulia. Izin kami dalam posita menceritakan soal prosesnya yang mulia. Ya, jangan prosesnya, itu prosesnya nantilah. Ya. Sekarang yang paling penting diketahui itu tindak pidana apa, ancaman pidana apa, kemudian berapa dijatuhkan pidana. Baik yang mulia. Dan kemudian mengenai verifikasi ini, ya, karena kan bahwasannya sehubungan dengan verifikasi ini KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan beberapa yang dilakukan yang mulia, yang pada poin 11 pada 2 tanggal 21 September 2024 dengan Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan surat rekomendasi dengan surat nomor 271 PP yang isinya memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timur Selatan untuk meninjau kembali berita acara KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 434 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Selatan tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 22A PKPU. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah mengirim surat nomor 284 PL sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Bahwa sehubungan dengan berita acara KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 434 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Selatan. Gini, jangan Anda bacakan semua. Apa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut dalil pemohon? Kalau Anda bacakan semua ini bisa... Baik yang mulia. Artinya yang didalilkan pemohon bahwasannya calon dari nomor urut ini tidak belum adanya verifikasi melalui Dewan Pers.
dan lain sebagainya. Sedangkan Kan tidak ada kewenangan Dewan Pers untuk memverifikasi calon kan? betul Yang Mulia, makanya ini kami ingin menjawab Iya. itu Yang Mulia. Apa memang begitu? Iya. Apakah bukan yang dia persoalkan bahwa ini dimuat pada media yang bagaimana begitu? Betul Yang Mulia. Nah ini makanya semuanya betul, mana yang benarnya nih? Ditanya ini betul juga. Anda baca nggak permohonannya? baca Yang Mulia. Coba Anda jawab, apa yang dipersoalkan? Pertama mengenai verifikasi Yang Mulia. Terus apa lagi? Yang kedua mengenai media lokal yang melakukan pengumuman Yang Mulia. Bagaimana media lokalnya? Nah makanya kami ingin menjawab Yang Mulia. Coba jelaskan. Bahwasannya gini, dalam ketentuan undang-undang Yang Mulia. Ya, Izin Yang Mulia, kami bacakan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 diatur bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta wali kota sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf G yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah kemudian selanjutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 PUU 2009 yang mana pada amat putusan dalam pokok permohonan angka 2 diputuskan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 poin 2 selanjutnya berbunyi bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, bakal calon bupati atas Dr. Salmun Tambun MSI telah mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa online vlombamoranews.com pada tanggal 27 Agustus 2024. Oke, itu media yang mengumumkannya itu, ini media cetak atau online? Online Yang Mulia. Online, oke. Itu ada media yang ada di bawah apa enggak? Ini media di bawah JIMS Yang Mulia. Di bawah apa? JIMS. Apa itu? JIMS itu jaringan apa ya tadi singkatnya Yang Mulia? Jaringan media yang bekerja sama dengan KPU RI Yang Mulia. Ini? Iya. Ada jaringan media yang bekerja sama dengan KPU RI? Iya betul Yang Mulia. Oke, terus sudah diumumkan apa bunyi pengumumannya di situ? Iya diumumkan bahwasannya Dr. Salmun Tambun adalah calon bupati gitu Yang Mulia. Yang mantan terpidana itu Yang Mulia. Aduh, saudara ini kemana ini? Aduh. Gimana Yang Mulia izin? Bagaimana cara dia mengumumkan itu apa pengumumannya di situ tuh gimana? Itu ada bukti kan enggak? Ada Yang Mulia. Bukti berapa? Mengenai di media itu T9 Yang Mulia izin. T12 Yang Mulia izin. Ada Coba Anda T12. bacakan. KPU. Iya. Bacaan. Di bukti T12 itu ada kumpulan tangkapan layar terkait Bukan yang diumumkan itu apa? Yang diumumkan. yang Bukti pengumuman. Coba baca apa bunyi pengumumannya? untuk pengumumannya di media online adalah saya atas nama Dr. Anus Salmun Tambun MSI mengumumkan kepada publik terkait dengan saya sebagai mantan terpidana korupsi mengumumkan sebagai syarat untuk mengikuti calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024. Anda baca pengumumannya itu atau Anda karang-karang sendiri? Kan saya suruh baca pengumumannya apa? Ini pengumuman saya Dr. Andus Salmun Tambun MSI bakal calon Bupati Timur Tengah Selatan. Iya Mulia. Coba Anda bacakan. Masa saya pula yang mau bacakan? Iya, baik Yang Mulia. Anda punya itunya nggak? Ada Yang Mulia, baik.
Pengumuman, saya Dr. Salmon Tambun MSI bakal calon Bupati Timur Tengah Selatan. Dengan ini mengumumkan secara terbuka bahwa saya adalah mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 21 Pitsus TPK 2001 PNSO, dan saya telah menyelesaikan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Masa penahanan terhitung dari 27 April 2017 sampai 27 Mei 2018 sesuai surat Kepala Rutan SOE nomor W22 EPK 010102 Rek 055/2018 dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Demikian untuk maklum. Hormat saya Dr. Salmon Tambun MSI. Oke, nah itu baru dibacakan namanya. Kalau tadi Bapak karang-karang aja di sebelah itu. Ini dia berapa? Dihukum 1 tahun ya? Iya, betul. Dia keluar terakhir itu menyelesaikan hukumannya tahun berapa? 27 Mei 2018 ya? Benar. Betul? Iya, benar. Anda sudah hitung berapa tahun jaraknya? Sudah memenuhi 5 tahun atau belum? Sudah lebih sampai 6 tahun. Sudah lebih 6 tahun, tapi ini pengumumannya ya. Iya. Lalu kini medianya ini, ada media yang di bawah Dewan Pers atau enggak? Syarat di KPU itu coba Anda bacakan. Kalau pengumuman itu apa kategori media yang untuk mengumumkan itu? Ada enggak di peraturan KPU? Ada di pasal 22. Coba Anda bacakan, apa bunyi pasalnya? Ada ya di pasal. Kita jangan masuk ya. Gimana? Ketemu peraturan KPU-nya nggak pasalnya? Yang Anda jadikan dasar untuk menilai bahwa ini memenuhi media yang dipersyaratkan dalam peraturan KPU. Ini kalau ada Pak Afif di sini kena marah Anda ini. Silakan, Ibu Bawaslu tolong bantu bacain. Kasihan kita dengan orang KPU ini. Siap Yang Mulia. Iya. Diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 pasal 22 Ya. itu ada 4 ayat. Ya. Di dalamnya calon dengan status narapidana harus menyerahkan yang pertama surat pimpinan redaksi media massa harian lokal atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang menerangkan secara jujur atau terbuka dengan mengungkapkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang disertai buktinya. Ayat 2, surat keterangan dari Kepala Kemasyarakatan. Yang ketiga, salinan putusan pengadilan yang berkedudukan tetap. Yang keempat, surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, Yang Mulia. Oke, pertanyaan saya ke KPU. Pak KPU, ya, Bapak sudah dapat surat keterangan nggak soal status medianya ini? Ada keterangannya? Ada. Di bukti berapa? Di bukti T berapa? T12. Coba saya cek ya. Media itu nggak T12 kan? Ya. Izin Yang Mulia. Sabar dulu. Siap. T12 nomor 3 Yang Mulia. Ya. Ini surat keterangan nomor 024 yang bertanda tangan di bawah ini Robert Stephen Enoch bla 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 Pemret Media Flambora-news.com. Benar Yang Mulia. Oke, media online Flambora News telah terdaftar di Dewan Pers dengan nomor ini
Kemudian media online flamboranews.com telah mempublikasikan sebuah pengumuman atas nama. Ini yang digunakan ya. Nanti kita cek. Apa yang mau disampaikan? Ada dua hal yang mulia. Pertama, sebenarnya ada rekomendasi Bawaslu agar Ya nanti akan sampai di situ. siap yang mulia. Ya. Dan yang kedua, kami sudah cek di daftar media yang terverifikasi itu tidak ada media Ya tersebut. nanti kita cek ini. Oke. Apalagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup yang mulia. Cukup. Kalau begitu masuk ke petitum. Ya, mungkin akan disampaikan oleh Pak KPU, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan nomor 1788 tahun 2024. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Sekarang pihak terkait. Selesai pihak terkait ini kita tunda sidang. Kita lanjutkan selesai salat Jumat untuk mendengar keterangan Bawaslu untuk mengesahkan bukti.